Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa mengucapkan Alhamdulillah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar eh, dalam eh, judul kesenian Cirebon yang pada saat sekarang ini adalah sebagai bentuk tugas daripada mata kuliah Cirebon Studies. Oke, untuk lebih hemat waktu kita melihat bahwa tentunya kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan aneka ragam budaya yang berada di negeri kita, terutama di wilayah Cirebon atau di sekitarnya di wilayah 3 Cirebon tentang kesenian Cirebon. Ini sangat menarik ya, sangat luar biasa. Cirebon itu kaya akan sejarahnya ya, dari mulai tapak tilas orang-orang terdahulu. Karena kalau kita lihat dari segi geografisnya sangat luar biasa. Di pesisir pantai. Kita melihat bahwa pada pertemuan ini kita akan membahas dalam kesenian tentang mata kuliah Cirebon Studies, yaitu membahas tentang seni wayang kulit ya. Kita tahu bahwa wayang kulit ini ternyata memiliki sejarah yang panjang. Apalagi berkaitan dengan negeri kita yang sebelumnya Indonesia itu dia punya nama Nusantara. Yang pasti bahwa seni wayang itu telah dikenal di masa pemerintahan Prabu Airlangga, Raja Kahuripan di tahun 976 sama dengan 1012. Kita bisa melihat bukti daripada itu adalah prestasi yang ada ya, yang di dalam istilah itu disebutkan dengan mawayang dan aringgit. Pada masa itu juga ada eh, tapak tilas karya sastra yang menjadi bahan cerita wayang yang sudah ditulis oleh para pendahulunya. Kemudian juga di masa Prabu Jayabaya ya, di tahun 1130 dengan 1160. Empu Sendah dan Empu Panuluh dia menulis dalam versi India ya tentu berbeda. Dia menulis Kakawin Bharatayuda. Ini berbeda versinya dengan yang di India. Kemudian juga pandangan-pandangan para pemerhati ya wayang kulit, diantaranya yang dianut oleh seorang berkebangsaan Belanda ya. Kita bisa lihat dalam buku disertasinya dia mengatakan bahwa asal usul daripada wayang kulit ini tertera, terperinci di dalam buku disertasinya. Ges Hayus ya. Kemudian juga di tahun 1931 seorang berkebangsaan Belanda ini, W.H. Reiser dalam bukunya Over the Offsprong What Had Javanse ya, Tonef yang membantah pendapat Hazu. Nah, ini biasalah kalau para peneliti itu saling mengklaim, klaim satu dengan klaim yang lainnya. Oke, jenis-jenis wayang. Nah, ini sangat menarik sekali. Ya, di Cirebon itu ada yang sudah dipopulerkan ya oleh seorang dalang yang bernama Dalang Sudarga. Ya, kalau di sebelah kiri itu ada gambar wayang kulit dinamakan Pandita Doma, Pandita Dorna, yang di tengah itu Buta si Buto topi.
Ya, ini karangan atau koleksi dari Dalang Mansur dan dari wayang kulit Cirebonan yang mengadopsi ide-ide artistik asing. Ya, itu ada gambar topi Belanda itu. Nah, kita bisa lihat juga wayang kulit ya. Wayang kulit ini memang eh, banyak disajikan lewat cerita-cerita ya, lewat apa namanya buku-buku sejarah yang sudah dilakukan turun-temurun seperti yang bersumber dari epos Ramayana dan Mahabharata. Wah, sangat luar biasa. Kemudian wayang kulit juga diperagakan digunakan banyak macam versi ya, ada boneka pipi yang terbuat dari kulit kerbau, ada sapi yang dipahat dan diwarnai, maksudnya kulit sapi ya, ya, kulit sapi kerbau atau kulit sapi yang dipahat dan diwarnai sesuai dengan karakter tokoh yang diinginkan si dalang tadi. Ya. Ini yang di tengah ini menggambarkan kalau saya melihat ya di ini, ya, ini adalah sebuah wayang Cirebon, ya, wayang kulit Cirebonan. Ciri khasnya itu luar biasa ada. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi, ya, di sebelahnya itu, nah ini wayang kulit yang modelnya kalau kita bisa lihat seperti gunungan jalar sebelah kiri yang menampilkan image sebuah imajinasi ya Ganesha dan gunungan istri yang dipenuhi motif wadasan. Ini koleksi dari Ki Dalang Mansur dari Gegesik Arjawinangun. Nah, sangat luar biasa ya. Tuh. Itulah keragaman yang ada di Cirebon. Wah, itu baru segi seninya aja. Belum kulinernya. Wah, ada ada apa namanya? Nasi jamblang, soto gentong, soto gempal. Wah, wayang kulit ya, sekarang kita melihat wayang kulit Cirebon itu merupakan contoh peralihan dari wayang zaman Hindu Buddha ke zaman Islam. Dimodif ya, dikreasikan oleh para pendai-pendai ya, karena itu tadi ya, bahwa Cirebon itu identik Islamisasinya sangat kuat, baik kultur ya yang ada di situ digabungkan dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini bisa kita lihat ya, dari menyisakan unsur ya, bukan unsur kuno, unsur klasiknya yang jelas dari imajinasi wayang yang sebelumnya seperti wayang Bali. Jadi eh, gambar apa namanya, yang ada corak selanjutnya nanti saya akan kasih gambar. Dengan mempertahankan unsur-unsur visual tertentu dari wayang Hindu ya. Wayang kulit Cirebon ini sebagai sebuah alat untuk diplomasi yang menghubungkan antara leluhur dengan berikutnya ya, luar biasa. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi dari unsur motifnya itu ya, eh, dari pola visualisasinya itu bisa kita lihat ada corak keislamannya ya, sebagai contoh dari wayang Surakarta. Jadi sempurnakan dari unsur-unsur lama ya, dimodif ya. Yang kalau kita lihat itu kalau disentuh ya, itu menambah kehalusan dan artistik nilai daripada sebuah wayang kulit. Oke, selanjutnya kita lihat tema yang lain, yaitu wayang golek. Wah, wayang golek ini kalau ditonton, kalau dilihat ini banyak juga penggemarnya ya. Apalagi lakon-lakonnya ada si Cepot, Petruk, Gareng. Kita melihat bahwa wayang golek adalah suatu seni tradisional Sunda, ya, tradisional Sunda, pertunjukan wayang yang terbuat dari boneka kayu, yang terutama sangat populer di wilayah Tanah Pasundan. Waduh, apalagi
Yang bawain tuh ada Dalang Sunandar. Wah, hebat. Wis ketawa, ketawa beli burung jadi baca terboneka ya. Nah, daerah penyebaran wayang golek ini itu sampai di sebelah timur, sampai wilayah Banten coba di sebelah barat, bahkan di daerah Jawa Tengah yang perbatasan dengan Jawa. Ya, Jawa Tengah maksudnya Jawa Jawa pokoknya antara Jawa Barat ya, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oke. Ini lakon-lakon yang ada Kanoman ada Cepot. Oke, wayang golek ini juga merupakan salah satu dari ragam kesenian wayang yang berasal dari masyarakat Sunda. Wayang golek juga ada sejak pada masa Panembahan Ratu Cicitnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1540 sama dengan 1650 Masehi. Nah, Cirebon adalah salah satu ya anak cucu keturunan dari Kerajaan Tua Nusantara, yaitu Sunda Pajajaran pada abad 7 Masehi sampai dengan 16 Masehi di wilayah barat Pulau Jawa. Nah, apalagi di daerah Cirebon tuh, ya wayang gorek itu bisa disebutin juga dengan wayang papak, gorek papak atau wayang cepak, karena bentuk kepalanya datar. Ini kayak kayak gini nih, tuh, seperti ini ya. Kalau kita lihat ini ada seperti ini, ada nih kayak gini nih. Nanti ada topengnya tuh, dia pakai topeng. Gitu. Jadi lucunya luar biasa. Apalagi gaya-gaya dalangnya itu kocak gitu ya. Nah, di daerah Cirebon itu wayang golek itu bercerita tentang Panji ya. Ya, ada yang dari wayangnya disebut dengan wayang golek menak. Makanya wayang golek ini tidak bisa dipisahkan dengan ya keberadaan wayang wayang kulit ya, karena ini sejalan dengan eh, penyebaran wayang yang berada di Jawa Barat adalah sebagai nuansa yang ada pada masa pemerintahan Raden Patah dan dari Kerajaan Mak yang kemudian disebarluaskan oleh para wali songo seperti Gunung Jati yang pada tahun 1568 itu memegang kendali pemerintahan di Kesultanan Cirebon ya. Beliau yang menjadi tonggak kepemimpinannya. Ya, beliau memanfaatkan pegelaran wayang kulit sebagai media dakwah untuk memperluas penyebaran agama Islam. Artinya berbicara soal wayang golek tidak bisa dilepaskan dengan eh, apa namanya wayang kulit ya. Sekarang kita berbicara wayang wong. Nah, wong itu manusia, ya, manusia. Sejarah wayang kulit ini menarik untuk kita telusuri ya karena memang prakteknya di Jawa Barat di sejumlah laporan para sejarah itu konon wayang wong itu merupakan seni pertunjukan asal Cirebon yang menjadi tontonan favorit keluarga Menak. Keluarga Menak itu keluarga Ningrat ya. Ini disebutkan menurut Ilyas Rusliana dalam buku ini berjudul Wayang Wong Priangan, Wong Pasundan. Kajian mengenai pertunjukan drama tari tradisional di Jawa Barat. Nah, ini biasanya ditanggap atau dipanggil untuk pertunjukan di keraton-keraton ini. Orang-orang raja lah itu, orang-orang kesultanan ya. Namun pada saat sekarang ini ya, kita bisa lihat bahwa ternyata ada pergeseran nilai, pergeseran apa namanya ya dengan arus transformasi yang sangat luar biasa. Orang-orang yang apa memegang kuat tradisi itu terkikis lama-lama. Jadi anak-anak muda sekarang sudah jarang lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau kesenian di daerahnya ya. Jadi mereka lebih lebih asik dengan game-nya itu, game yang sekarang model banyak yang sering dilakukan oleh anak-anak, mulai anak kecil sama anak dewasa itu, sama orang dewasa. Nah, biasanya ya keraton itu memanggil wayang wong itu pertama adalah untuk
apa namanya, untuk menampilkan sebuah lakon yang mencerminkan nilai-nilai budaya, ya, nilai agama, bahkan nilai-nilai moral, ya. Ya, ini sangat sangat baik sekali buat kita, ya, karena pertunjukan ini sampai ke daerah lingkungan istana. Selanjutnya ada sejarah wayang yang kita tahu bahwa wayang wong ini eh, dimainkan dengan menggunakan orang, ya, sebagai tokoh dalam cerita wayang. Ya, ini pernah dikembangkan atau di apa namanya itu dipopulerkan oleh Sri Susuhunan Hamengkuburat I pada tahun 1731 di Kerajaan Mataram. Sangat luar biasa. Ya, makanya wayang kulit juga, wayang golek juga, wayang wong ini juga berkaitan, ya, berkaitan. Maksudnya berkaitan tuh artinya tidak bisa dilepaskan dengan sejarah wayang itu sendiri. Maksudnya dari wayang kulit, ya, kemudian wayang golek, ya, dan wayang wong ini saling bertalian satu dengan yang lain. Nah, kalau wayang wong itu adalah banyak cerita-cerita yang diangkat dalam wayang wong itu berbasis cerita kolosal seperti cerita Mahabharata, cerita Ramayana. Yang menarik dari pertunjukan wayang wong ini adalah adanya tari kolosal. Wah, tari kolosal itu seperti apa, nyanyian kur, kolosal gitulah, saya sandiwara gitu, ya. Nah, ini juga ada tokoh-tokoh wayang tersebut selain dia dimainkan secara kolosal, dia juga dimainkan individu, ya. Permainan itu dijeda, ya, dengan menampilkan tokoh punakawan sebagai pencair suasana. Ini biasa lucu nih orangnya, yang merupakan penggambaran keadaan kaulo alit atau masyarakat secara umum dari abdi dalam. Nah, sekarang kalau kita bisa menyaksikan tuh, ya, di apa di Taman Mini, ya, di daerah Pasar Senen Jakarta itu Taman Mini, Taman Sriwidari Surakarta, kemudian Ngesti Pendowo di Taman Budaya Raden Saleh Semarang, ya, di Cirebon dan lain-lain. Kini kita melihat bahwa perkembangan wayang wong ini sudah beralih, ya, dari perkembangan zaman. Jadi ada yang pakai topeng, ada yang pakai biasa-biasa aja. Cuman itu tadi ada nilai-nilai apa namanya, nilai keunikan di sana. Oke, saya simpulkan saja bahwa ternyata nenek moyang bangsa Asia Tenggara dalam hal ini di Jawa, Cirebon telah mempraktikkan konsep think globally atau et locally. Terbukti dari adaptasi kisah-kisah India ke dalam media seni wayang kulit, ya. Mereka sudah memahami wayang kulit, maksudnya wayang kulit, wayang golek, kemudian wayang wong. Mereka sudah memahami dan menyadari prinsip primordialisme. Jadi di setiap lokal daerah itu ada local wisdom, ya. Oke. Ya, harapan kita mudah-mudahan, ya, dari pembelajaran kita ini, ya, kita bisa menumbuhkan, ya, menyadarkan bahwa ternyata peranan nilai kesenian yang dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu, ya, baik melalui pergelaran wayang kulit, kemudian wayang golek, wayang wong ini ternyata ada nilai media diplomasi, ya, untuk sebuah kepentingan dan juga menarik buat kita sebagai sebuah inspiratif, ya, dari cerita-cerita dan lakon-lakon yang diambil dari cerita-cerita Mahabharata, ya, apalagi dikontekskan dengan zaman sekarang. Ya, mudah-mudahan
pembelajaran kita hari ini bisa membuahkan ya inspirasi agar kita cinta terhadap budaya bangsa. Ya, harapan Bapak mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi generasi meneruskan tali estafet dalam membudidayakan ya atau membudayakan ya, nilai-nilai kesenian khususnya wayang golek, wayang kulit dan wayang wong. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Harapan Bapak mudah-mudahan kalian terus bersemangat ya, terus belajar, terus membaca untuk bisa menggapai cita-cita dan harapan kalian semua. Terima kasih. Dari Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.